Banyak sekali orang yang berpikir, saya ingin buka usaha, tapi nggak punya modal. Sebenarnya, bisnis yang besar itu dimulai dari mana? Sebelum masuk ke pembahasan, maka Anda bisa melihat terlebih dahulu orang-orang yang sudah sukses di dunia. Contohnya, Bill Gates. Apakah dia menggunakan modal yang banyak untuk bisa sukses? Jawabannya, tidak. Dan modal yang besar bukan faktor utama untuk menjadikan bisnis Anda besar. Lalu, dari mana Bill Gates memulai usahanya? Lihat, dia memulai usahanya dari garasi rumahnya. Ia rajin membuat program dan dari situlah dia membangun kerajaan bisnisnya setelah dia memiliki jalur distribusi dan ia membangun customer yang royal dan banyak. Barulah dia membuat kantor. Namun sekarang, banyak orang yang memiliki persepsi ketika membangun usaha yang besar, maka memerlukan tempat yang besar. Itu sangat salah. Halo sahabat entrepreneur, saya Willianto SE. Kali ini saya akan ajak Anda untuk memahami dari mana bisnis yang besar itu dimulai. Menurut sudut pandang saya. Dan ada beberapa trik untuk kamu dapat memulai dan bagaimana caranya. Simak terus video ini. Are you ready? Jika Anda kurang percaya juga, maka Anda bisa melihat contoh yang satu ini. Dia adalah Mark Zuckerberg. Anda pasti tahu dengan orang yang satu ini. Dia adalah orang yang mendirikan Facebook yang Anda gunakan saat ini untuk berkomunikasi jarak jauh dan melihat status teman-teman Anda di Facebook. Namun, apakah Anda pernah berpikir dari mana Mark Zuckerberg membangun ini semua? Semua berawal dari kamar kosannya. Ide ini muncul karena adanya kerinduannya dengan teman-teman lamanya. Ia ingin ketemu temannya dan dari situ ia mengumpulkan wajah teman-temannya. Dari ide yang sederhana inilah, sehingga sekarang muncul yang namanya Facebook. Berikut adalah tangga bisnis menuju sukses. Kita akan mulai dari keberanian. Kita dapat mengutip dari Bob Sadino yang mengatakan sebaik-baiknya bisnis itu adalah yang dimulai bukan hanya ditanyakan terus. Jadi jika Anda hanya bisa bertanya-tanya kepada orang lain bagaimana cara memulai sebuah bisnis tanpa ada keberanian, maka lupakanlah. Karena Anda tidak akan bisa melewati step selanjutnya. Karena ini adalah step awal. Jadi dapat disimpulkan jika Anda tidak berani, maka tidak usah bisnis. Berikutnya, manfaatkan teknologi. Zaman sekarang, Anda harus melek dan memanfaatkan teknologi. Pakai HP untuk promosi. Kenalkan produk Anda melalui online. Jika Anda memiliki bisnis dan tidak dikenal banyak orang, maka lakukanlah hal yang satu ini. Jika Anda tidak pernah berusaha untuk mengenalkan produk Anda, ya bagaimana produk Anda bisa laku? Oke, selanjutnya, kuasai produk yang Anda jual. Bagaimana Anda bisa berjualan jika Anda saja tidak tahu apa produk yang Anda jual? Misalnya, apa kelebihan produk Anda dibandingkan dengan produk lainnya? Serta Anda bisa menginterpretasikan produk Anda kepada orang lain. Karena pasti produk yang Anda jual dijual oleh banyak orang juga. Jadi, jika Anda tidak menguasai produk Anda, maka lupakan. Nah, berikutnya lagi adalah bangunlah jalur distribusi. Kembangkanlah jalur distribusi agar usaha Anda lancar. Jangan sampai jalur distribusi usaha Anda macet. Misalnya, Anda menjual produk baju, namun ketika pembeli ingin membeli produk Anda, malah produknya belum ready stock. Nah, inilah yang dikatakan distribusi yang tidak lancar. Jadi pastikan distribusi produk Anda lancar untuk mendukung berkembangnya bisnis Anda. Nah, berikutnya adalah Anda memiliki supplier. Jangan dulu Anda memikirkan tempat untuk membuat usaha. Tapi pikirkan dulu jika Anda mengambil barang dari supplier, maka buatlah supplier Anda percaya kepada Anda. Jangan sampai Anda belum apa-apa, Anda sudah tidak dipercaya. Karena Anda sering gonta-ganti supplier dan sering mengambil barang supplier tanpa bayar. Maka Anda akan pusing sendiri. Berikutnya, konsumen tetap. Jika step ini Anda sudah kuat dan step sebelumnya sudah Anda lakukan, maka barulah Anda memikirkan yang namanya tempat. Lalu bagaimana memiliki konsumen yang tetap? Nah, jawabannya adalah Anda harus membangun kepercayaan konsumen. Misalnya, kualitas produk.
ketersediaan produk, dan kesesuaian harga dengan kualitas produk. Jangan sampai Anda menjual barang KW, namun dikasih bandrol harga ori. Yang nggak akan laku. Yang ada, konsumen Anda pada pergi. Oke, sedikit pesan untuk Anda, pebisnis pemula. Membangun semua bisnis tidaklah terletak pada modal uang semata, melainkan sebuah tekad dalam menekuni passion apa yang akan kamu jalankan di kemudian hari. Sebelum Anda membangun sebuah bisnis, pastikan bahwa Anda sudah mengetahui arah dari bisnis yang akan Anda bangun tersebut. Hal ini mencakup target pasar, apa yang ingin dijual, dan bagaimana cara memperoleh profit yang besar dari bisnis tersebut. Dengan mengetahui arah dari bisnis yang akan digeluti, maka secara tidak langsung Anda sudah paham dengan langkah yang bisa disiapkan. Anda harus bisa membangun sebuah bisnis yang berbeda dari bisnis yang serupa yang sudah ada. Apa yang akan menjadikan bisnis Anda spesial sehingga orang-orang harus memilih produk yang ditawarkan oleh bisnis Anda. Jika aspek yang satu ini tidak terpenuhi, maka potensi resiko yang bisa Anda alami juga akan semakin besar. Mengingat bisnis Anda sama saja dengan bisnis serupa yang sudah ada. Sehingga tidak ada alasan khusus bagi calon customer untuk memilih produk yang Anda tawarkan. So, pastikan Anda sudah melakukan riset terhadap kondisi pasar terkait dengan bisnis yang akan Anda bangun. Hal ini berguna untuk mengukur sejauh mana daya beli masyarakat terhadap produk yang nantinya akan ditawarkan oleh bisnis yang dibangun. Contoh sederhananya adalah jangan mendirikan bisnis yang sudah menjamur dan mulai dijumpai di mana-mana. Sebab jika melihat dari hukum bisnis, hal ini tidak mendatangkan profit yang baik karena faktor saingan atau kompetitor yang terlalu banyak. Terkecuali Anda bisa dan mampu menerapkan yaitu beberapa poin yang tadi sudah dibahas, yaitu berkaitan dengan menciptakan adanya perbedaan dari produk Anda. Marketing adalah ujung tombak dari semua bisnis yang ada saat ini. Strategi marketing yang baik merupakan tonggak kesuksesan sebuah bisnis. Sekalipun produk yang Anda tawarkan memiliki kualitas yang lebih baik, serta memiliki rentan harga yang lebih murah dari produk serupa dan yang sudah ada. Namun, semua itu akan menjadi percuma jika strategi marketing yang Anda terapkan tidak maksimal dan melenceng dari target. Orang bijak mengatakan bahwa musuh adalah pengkritik terbaik. Oleh karena itu, posisikan diri Anda sebagai musuh dan lihatlah bisnis serupa yang merupakan saingan terberat dari bisnis yang akan Anda dirikan. Lihatlah kekurangan dari bisnis saingan tersebut, sehingga Anda bisa menghindari kesalahan yang sama. Lalu, kembangkan keunggulan yang dimiliki oleh bisnis saingan tersebut agar bisnis yang Anda bangun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jika Anda ingin membangun sebuah bisnis, maka pahamilah bahwa perbedaan pendapat pasti terjadi. Sehingga janganlah mengedepankan emosi dalam bersaing ide dan pendapat dengan rekan bisnis Anda. Ingat, masalah tidak akan pernah terselesaikan dengan emosi. Namun sebaliknya, masalah akan mudah untuk dilalui jika Anda mampu dan bisa mencari jalan tengahnya dengan kepala dingin. Uang merupakan nafas dari sebuah bisnis. Tanpa adanya pengelolaan uang yang baik, maka cepat atau lambat bisnis tersebut akan mati. Oleh karena itu, pastikan Anda memahami sistem pengelolaan uang yang baik untuk menghindari kebangkrutan dan juga kegagalan dalam mendirikan sebuah bisnis. Tentu Anda paham betul bahwa sektor keuangan sangatlah penting, sehingga sangat disarankan agar yang satu ini diserahkan atau dikelola oleh diri Anda sendiri atau orang yang benar-benar bisa dipercaya. Tentu Anda tidak ingin uang Anda dibawa lari oleh orang lain, bukan? Sayangnya, mengatur keuangan dalam berbisnis tentu menjadi kendala tersendiri karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan seputar sistem keuangan. Baik, inilah beberapa langkah yang bisa Anda pahami terlebih dahulu sebelum mantap untuk membangun sebuah bisnis. Ketahuilah bahwa setiap bisnis pasti memiliki resiko, sehingga Anda harus tekun dan konsisten dalam mengurus bisnis yang akan Anda bangun. Selain itu, jadikanlah kesalahan dan kegagalan sebagai pengalaman yang berharga agar Anda bisa menjadi seorang bisnismen yang lebih baik di kemudian hari. Baik, seperti biasa, Anda dapat meninggalkan komentar untuk bertanya seputar bisnis, aset, investasi, apa saja.
Dan saya pastikan akan menjawab setiap pertanyaan Anda pada video yang akan datang. Salam sukses, dahsyat!